Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, Yustian Maulana. Pada video ini, saya ingin share ke teman-teman tentang dasar-dasar atau basic atau katakanlah pengantar begitu ya, tentang discrete choice experiment. Jadi, pada video ini kita akan membahas apa sih discrete choice experiment itu, eh, apa yang menjadi landasan dia, apa yang menjadi prinsip dari discrete choice experiment ini untuk bisa digunakan sebagai di dalam penelitian ya. Lalu eh, ranah penelitian seperti apa aja yang bisa dijalankan dengan discrete choice experiment ya. Oke, discrete choice experiment ini sebenarnya sudah metode yang sudah sangat lama sekali, sebuah metode penelitian yang sejak tahun 83 gitu ya dijalankan di bidang marketing dan transportasi saat itu. Landasan utama metode ini adalah random utility theory, di mana menganggap bahwasanya manusia yang rasional itu akan selalu memaksimalkan utilitasnya. Artinya setiap manusia akan selalu memilih sesuatu yang memberikan manfaat paling tinggi di antara pilihan yang lainnya seperti itu. Itu untuk individu yang rasional. Jadi itu adalah teori random utility. Lalu choice experiment ini juga terinspirasi dari teori Lancaster, mikroekonomik Lancasterian ya, di mana setiap individu mendapatkan utilitas dari karakteristik sebuah produk ya daripada produk itu sendiri. Nah, di dalam aplikasinya DCE ini discrete choice experiment ini dapat memberikan kita sebagai peneliti untuk mengungkap ya bagaimana penilaian individu terhadap suatu atribut di dalam produk atau program kebijakan gitu ya atau service juga bisa. Jadi kalau kita membayangkan bahwasanya ada suatu produk gitu ya, itu kan terkandung dari beberapa atribut gitu. Misalkan apa? Misalkan tempe gitu kan. Itu atributnya macam-macam kan. Ada yang tempe yang kedelainya lokal atau kedelainya impor seperti itu. Ada yang dibungkus dengan plastik, ada yang dibungkus dengan daun. Itu adalah atributnya. Dan itu mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih, dalam memilih yang mana berdasarkan kesukaannya ya. Seperti itu salah satu contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, discrete choice experiment ini memunculkan atribut itu ya, menyajikannya kepada responden, lalu responden menyatakan pilihannya. Jadi langsung tindakan gitu. Jadi ketika responden dihadapkan pada beberapa pilihan yang setelah di-set, yang telah dirangkai gitu, yang dirangkai oleh peneliti, maka responden akan langsung memilih. Jadi di sini discrete choice experiment digunakan untuk data yang dihasilkan adalah pernyataan ya, bukan intensi atau persepsi seperti itu. Nah, ini adalah posisi discrete choice experiment. Jadi dia termasuk di state preference, yang artinya eh, responden menyatakan pilihannya seperti yang saya jelaskan tadi, seperti itu di antara state preference yang lain. Nah, untuk menjalankan discrete choice experiment ini ada beberapa tahap yang akan kita jalankan. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan itu adalah hal umum yang selalu dijalankan setiap kita akan penelitian ya. Jadi itu sangat menentukan nanti atribut yang akan kita gunakan dan level yang akan kita tentukan nantinya. Nah, intinya tahap pertama adalah kita menentukan atribut dan level dari objek yang akan kita teliti. Katakanlah kita sudah menemukan suatu permasalahan atau gap gitu. Nah, kemudian kita menentukan objeknya atau produknya atau kebijakannya atau program atau semacam jasa. Nah, dari situ kita tentukan atribut-atributnya. Ya, atribut-atributnya kita tentukan. Nah, setelah itu setiap atribut kita tentukan tingkatannya, levelnya, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan atribut dan level, lalu kita mengkonstruksi choice set
yang akan kita jalankan dalam survei, baik online maupun offline. Nah, dalam menentukan atribut kita tidak bisa ngasal gitu ya. Terutama untuk scientific research gitu ya. Kita harus menentukannya melalui literatur. Ya, kita bisa lakukan literatur review dari beberapa literatur yang terkait dengan research gap kita atau permasalahan kita seperti itu, lalu kita list saja atribut-atribut yang kita pakai. Itu cara pertama. Untuk cara yang kedua, dalam menentukan atribut dan level kita bisa menggunakan focus group discussion. Jadi kita kumpulkan calon-calon responden kita atau yang unit analisis yang akan kita gunakan, katakan misalkan konsumen gitu ya. Kita kumpulkan konsumen, kita lakukan focus group discussion untuk menentukan atribut yang paling menentukan bagi mereka dalam mengambil keputusan seperti itu. Atau mungkin kalau ke petani juga bisa, kita kumpulkan petani lalu kita lakukan focus group discussion. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa lakukan dengan preliminary research. Jadi riset pendahuluan. Kita bisa menanyakan ke beberapa sampling gitu ya. Kita ambil beberapa sampel, lalu kita tanyakan kira-kira jika Anda membeli satu produk ini, produk A gitu kan, atribut apa yang paling menentukan, yang Anda pikirkan pertama kali seperti itu. Nanti kita kumpulkan semua jawaban, lalu kita kategorikan, nanti yang paling banyak kita bisa ambil gitu. Nah, seperti itu. Cara selanjutnya bisa kita gunakan diskusi dengan expert. Nah, expert dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan produk atau jasa atau kebijakan yang akan kita teliti seperti itu. Nah, selanjutnya lalu kita mengkonstruksi choice set menjadi dalam kuesioner, dalam survei, lalu kita menjalankan ke responden, kemudian kita lakukan analisis data. Nah, seperti itu ya. Jadi ini teman-teman kira-kira seperti ini bentuk bagaimana ketika kita menjalankan discrete choice eksperimen ya. Jadi responden akan disajikan semacam ini. Jadi ini salah satu bentuk online-nya. Jadi responden akan memilih antara pilihan 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini kasusnya adalah isunya adalah label organik ya dan label bebas pestisida seperti itu, dan label yang diklaim sendiri oleh penjual. Nah, lalu kita bisa masukkan juga brand di sini. Abang saya di sini ya. Ini adalah salah satu contoh saja, contoh sebagai brand. Lalu kita bisa masukkan harga. Jadi di sini yang dimaksud dengan atribut adalah yang ini. Nah, dalam penelitian ini digunakan label, brand, dan harga sebagai atribut. Lalu levelnya adalah yang ini. Dia menggunakan level organik, level tanpa label, level yang selanjutnya, label yang diklaim sendiri, lalu label yang aman pestisida. Lalu untuk level brand menggunakan ini banyak sekali ya. Untuk harga ini ada beberapa tingkatan harga, pilihan harga. Nah, dalam pilihan ini di discrete choice experiment kita mengkondisikan responden berada dalam suatu pembelian. Jadi responden akan memilih keempat produk ini yang memberikan utilitas tertinggi bagi mereka. Maka responden akan mengklik pilih seperti ini. Nah, tetapi ketika responden tidak ada yang menyukai keempat produk ini, mereka berhak untuk tidak memilih dengan cara mengklik ini, tidak ada yang saya pilih. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira konsepnya seperti itu. Struktur dari kuesioner choice experiment, discrete choice experiment adalah seperti ini. Nah, keseluruhan ini kita sebut sebagai choice set. Nah, setelah kita menentukan atribut tadi, kita membangun namanya choice set. Nah, kita membangun yang namanya ini. Nah, di dalam kuesioner ini terdiri dari 10 choice set. Artinya nanti responden akan disajikan 10 choice set yang berbeda, yang kombinasi ini berbeda, dan mereka ditugaskan untuk memilih seperti itu. Jadi keseluruhan ini namanya adalah choice set, sedangkan kotak-kotak kecil ini adalah alternatif atau pilihan atau produk atau option. Jadi banyak sekali ya sebutannya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini adalah non-option.
Jadi pilihan tidak memilih seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari video ini teman-teman mendapat gambaran yang sedikit, walaupun ringkas, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih clear ya tentang discrete choice experiment. Lalu bedanya apa dengan metode yang lain? Tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kalau metode lain yang terkait dengan penelitian atribut, misalkan metode multi atribut Fishbane gitu ya. Dia bisa menentukan atribut-atribut mana yang berpengaruh gitu kan. Tetapi di situ belum bisa menentukan sejauh mana atribut itu berpengaruh. Nah, dengan discrete choice ini kita bisa menentukan tingkatannya menggunakan level-level ini. Jadi kita bisa menentukan mungkin label ini berpengaruh, tapi yang paling berpengaruh dari label itu sampai level mana seperti itu. Mungkin yang ini atau yang ini seperti itu. Nah, akan tetapi di sini juga ada keterbatasan karena ini eksperimental, artinya kita harus mengkondisikan responden memahami seluruh aspek ini dengan jelas gitu. Seperti itu. Dan juga tidak bisa kita menggunakan banyak atribut. Kita hanya bisa menggunakan mungkin 3 sampai 6 gitu ya. Kita jika ini terlalu banyak, maka responden akan kesulitan. Oleh karena itu, kita hanya akan memilih atribut-atribut yang paling menentukan. Kalau biasanya 3 yang paling berpengaruh, kita ambil 3 paling tinggi, gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Kelemahan selanjutnya ini kebanyakan dijalankan secara online, ya, yang merupakan yang artinya responden yang dituju harus paham tentang penggunaan media online seperti itu atau menggunakan gadget seperti itu. Sebenarnya bisa juga dijalankan secara offline, tetapi kita sebagai peneliti harus memberikan penjelasan yang lebih rinci dan detail, ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan sedikit pengantar ini menambah wawasan teman-teman tentang discrete choice experiment. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan choice set ini, menyusun atribut dan sampai membuat choice set menjadi kuesioner seperti itu ya. Silakan ikuti channel kami. Jangan lupa like dan subscribe. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.